Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Intan Permatasari dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, semester 4, akan menjelaskan tentang integrasi akal dan wahyu yang bersumber dari buku studi Islamisasi Ilmu Kesehatan oleh dosen pembimbing Dr. Ahmad Alim, MA. Di sini saya akan menjelaskan 3 konten, yaitu yang pertama ada konsep akal, yang kedua konsep wahyu, dan yang ketiga ada integrasi akal dan wahyu. Akal memiliki makna imsak dob hifz, yang artinya menahan atau menjaga. Hal ini karena akal adalah alat yang berfungsi sebagai kendali yang mampu membentengi manusia dari segala hal yang dapat melepaskannya ke dalam jurang kehinaan. Imam Al-Ghazali berkata, perumpamaan akal seperti penglihatan yang sehat dan tidak cacat, sedangkan perumpamaan Al-Quran seperti matahari yang cahayanya tersebar merata, hingga memberi kemudahan bagi para pencari petunjuk. Amatlah bodoh jika seseorang mengabaikan salah satunya. Orang yang menolak akal dan merasa cukup dengan petunjuk Al-Quran seperti orang yang mencari cahaya matahari tapi memejamkan matanya. Maka orang ini tidak ada bedanya dengan orang buta. Akal bersama wahyu adalah cahaya di atas cahaya, sedangkan orang yang memperhatikan pada salah satunya saja dengan mata sebelah, niscaya akan terpedaya. Akal berarti kepastian dan pengabsahan dalam segala perkara. Dinamakan akal karena 2 alasan, yaitu yang pertama, mencegah pemiliknya atau manusia untuk terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Yang kedua, perbedaan antara manusia dan hewan. Kemudian ada konsep wahyu. Dalam arti lugawinya, wahyu adalah sebagaimana disimpulkan oleh Rasyid Ridho dalam Al-Wahyu Al-Muhammadi, yaitu pemberitahuan yang bersifat tertutup, tidak diketahui pihak lain, cepat dan khusus hanya kepada yang dituju. Kemudian dari arti kebahasaan ini, para ulama membangun definisi kata wahyu secara teknis atau istilah, yakni pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum tertentu. Al-Maraghi mendefinisikan wahyu sebagai berikut. Wahyallah ila anbiya'ihi alfana bijiddihi syakhsu min nafsihi ma'al yaqini bi'annahu min qablallahu biwasitati au bighairi wasitah wa awwalu bisawtin yatamatsalu li sam'ihi au bighairi sawt, yang artinya wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh para nabi dengan penuh keyakinan bahwa datangnya itu dari Allah, baik dengan perantaraan malaikat atau bukan, mendengar suara atau tidak mendengar suara. Kemudian ada integrasi akal dan wahyu. Akal harus diposisikan sesuai dengan porsinya dan harus dikendalikan oleh wahyu. Inilah yang disebut dengan integrasi antara wahyu dan akal, sehingga akal berfungsi sesuai dengan fitrahnya. Di antara beberapa contoh yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama ada tafakkur dan tadabbur terhadap Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Shad ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kemudian yang kedua ada tafakkur dan tadabbur terhadap makhluk Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 191, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batalian subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia,
Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Kemudian, yang ketiga ada tafakkur dan tadabbur terhadap syariatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 179, Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qiswasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Kemudian yang keempat ada tafakkur dan tadabbur terhadap kejadian dan keadaan umat terdahulu, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Kemudian yang kelima, ada tafakkur dan tadabbur terhadap dunia dan kenikmatannya, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalatu bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhkuruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Yang artinya, dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang keenam ada Islam menjadikan akal sebagai ukuran taklif, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, Rafa'al qalamu ala salasah anis sogiri hatta yablihu an-naimi hatta yastayqizu wa anil jununi hatta yabra'u aw yaqilu. Yang artinya, diangkat pena dari 3 orang, dari anak kecil sampai balik, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari orang gila sampai ia sembuh atau berakal. Kemudian yang ketujuh ada Islam melarang taklid dan mengecam orang yang tidak mempergunakan akalnya serta hanya fanatik buta terhadap ajaran nenek moyangnya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Kemudian, yang kedelapan ada Islam memerintahkan untuk meneliti segala urusan sebelum meyakininya. Dalam surah Al-Isra ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang kesembilan, yaitu Islam menjadikan akal sebagai alat untuk mendapatkan ilmu. Ini dalam surah Al-Mujadilah
ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang ke-10 yaitu Islam menjadikan akal sebagai sarana untuk berijtihad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis, "Idza hakamal hakim fajtahid fa'asaba falahu ajrana wa idza ijtihad faqtatahu falahu ajar." Jika seorang hakim memutuskan hukuman lalu berijtihad dengan benar, maka dia mendapat 2 pahala. Apabila berijtihad lalu salah, maka baginya 1 pahala. Kemudian yang ke-11 yaitu mampu memahami hukum kausalitas. Surah Al-Mu'minun ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Afala ta'qilun. Yang artinya, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Kemudian yang ke-12 yaitu mampu berpikir distinktif, yaitu mampu memilah-milah permasalahan dan menyusun sistematika dari fenomena yang diketahui. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kemudian yang ke-13 yaitu mampu menyusun argumen yang logis. Dalam surat Al-Imran ayat 65, yaitu ketika Allah mencela orang-orang ahli kitab yang saling berbantah tanpa dalil yang logis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Kemudian yang keempat yaitu mampu berpikir kritis. Dengan kata lain yaitu tidak taklid atau buta. Dalam surah Al-Maidah ayat 103 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasiratin wala hamil walakinnalladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Yaitu Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, wasibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan yang terakhir yaitu mampu mengatur taktik dan strategi. Dalam surah Al-Imran ayat 118, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalau wadu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa la tukhfi suduruhum akbar
Qad bayyana lakumul ayah in kuntum taqilun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Mungkin sekilas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.